Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Sohifah, dalam mata kuliah Teknologi Polimer. Kalau minggu kemarin kita sudah membahas berbagai macam kode polimer jenis plastik ya. Nah, hari ini kita akan membahas terkait metode fabrikasi atau pencetakan polimer. Sebelumnya saya share screen terlebih dahulu. Oke. Nah, sebenarnya metode fabrikasi itu apa? Metode fabrikasi itu metode pencetakan atau pembentukan polimer di pabrik. Ini ada 3, yaitu pencetakan biasa, ekstruksi, dan pemintalan. Jadi pemintalan ini kayak benang. Polimer itu dibentuk kayak benang seperti itu. Nah, biasanya digunakan untuk polimer-polimer yang dipakai untuk jahit di bidang kesehatan. Nah, ketiga proses ini dalam pembuatannya itu membutuhkan suhu yang lebih rendah dibandingkan dalam pembuatan baja, aluminium, dan kaca. Nah, karena suhunya lebih rendah, otomatis sangat ekonomis. Makanya ketiga jenis metode pembentukan polimer ini membutuhkan dana atau membutuhkan dana yang lebih sedikit dibandingkan pada pembuatan baja, aluminium, dan kaca. Sehingga polimer ini sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pencetakan ini ada 2 macam. Yang pertama, cetak kompresi. Jadi cetak kompresi itu kompres tekanan, menggunakan panas dan tekanan untuk menekan polimer cair. Jadi panas dan tekanan itu digabungkan sehingga menekan polimer cair dan terbentuk sesuai yang diinginkan. Nah, ini digunakan untuk polimer jenis termoset. Sedangkan yang kedua yaitu cetak injeksi. Kalau di dalam cetak injeksi ini polimer butiran dilebur, kemudian dikompresi ke dalam suatu ruang cetakan tertutup. Nah, injeksi itu kayak suntikan. Jadi dilebur dulu butiran polimer yang kecil-kecil. Kalau Anda lihat bentuknya itu kayak silika gel. Itu dikompresi dalam cetakan tertutup. Ini biasanya digunakan untuk polimer jenis termoplastik. Nah, ini gambarnya yang cetak kompresi untuk polimer jenis termoset. Jadi karena dia di ikatannya silang, dicetak pakai suhu dan tekanan tinggi, makanya dia lebih kuat. Sedangkan cetak injeksi, ini prosesnya, di sini ada motor dan sebagainya, terus kemudian di bagian sini, kayak alat menggiling beras menjadi tepung ya, dimasukkan polimer jenis butirannya, terus kemudian diinjeksi ke sini, terus kemudian dengan suhu yang agak tinggi, dia dibuat menjadi cetakan polimer. Nah, ada tipe pencetakan lain yang digunakan untuk botol-botol manufaktur, yaitu cetak tiup. Nah, ini prosesnya tabung polimer ditiup dengan udara bertekanan menjadi bentuk cetakannya. Jadi ini stepnya seperti ini. Si polimer tersebut ditekan, ditiup dengan udara bertekanan, terus kemudian step A-nya seperti ini, ditiup, ini udara masuk, ini ada tabung polimer ya, yang sudah berbentuk cetakan, dibentuk dengan udara, polimernya di sini, kemudian yang terakhir dia menjadi botol polimer seperti ini. Nah, untuk polimer tipe pencetakan lain ini biasa digunakan untuk polimer-polimer jenis botol. Misalkan yang sering dipakai untuk botol air mineral. Nah, yang kedua, ekstruksi, metode ekstruksi. Ini polimer cair ditekan melalui cetakan berongga untuk memperoleh objek yang diinginkan. Prinsipnya ini mirip dengan cetak injeksi ya, tetapi dalam cetakannya terdapat rongga lagi. Nah, ekstruksi itu alatnya panjang. Dia biasa digunakan untuk membuat objek-objek panjang, polimer panjang seperti pipa atau polivinil klorida, PVC, pipa-pipa yang digunakan untuk mengalirkan air, kemudian yang dipakai di dalam sumur itu menggunakan cetak ekstruksi. Nah, gambarnya seperti ini sama. Ini polimer butiran dimasukkan ke dalam alat ekstruksi. Ini panjang kayak gitu, ada termokopelnya untuk yang membuat suhu menjadi tinggi, kemudian panjang, bentuknya memanjang seperti ini. Nah, ini biasa digunakan untuk pipa. Nah,
Yang ketiga yaitu jenis pemintalan. Nah, polimer ini dilewatkan ke dalam pelat berlubang, kemudian dipintal agar terbentuk filamen-filamen polimer. Nah, dia digunakan untuk membuat polimer jenis serat atau fiber, bentuknya serat-serat panjang seperti ini. Nah, ini biasa dipakai untuk polimer jenis yang digunakan di dunia medis, yaitu untuk polimer-polimer biodegradable yang dia bisa menyatu dengan jaringan tubuh itu. Jadi prosesnya seperti apa itu tergantung dari fungsinya itu untuk apa polimernya. Kayak tadi termoset itu dibentuknya dengan proses namanya itu tadi apa namanya? Termoset itu menggunakan tekanan tinggi dan kompresi, cetak kompresi, terus kemudian yang termoplastik polimer biasa itu menggunakan metode satunya yang tidak membutuhkan tekanan dan suhu tinggi, sehingga dengan dalam proses pembuatannya demikian membuat polimer termoset itu lebih kuat dibandingkan polimer jenis termoplastik. Terus kemudian untuk polimer yang memanjang kayak pemintalan, kayak benang polimer itu dibuat dengan cara dipintal. Terus untuk pipa itu dengan cara ekstruksi memakai cetakan panjang. Oke, ternyata selesai. Demikian penjelasan saya. Semoga mudah dipahami. Kita ketemu lagi minggu depan. Kita akan membahas tentang polimer biodegradable. Jadi dari tumbuhan, pati singkong, pati jagung, dibuat menjadi polimer biodegradable. Akan kita bahas minggu depan. Semoga sedikit dari saya mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.